Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 kelas MN24G akan mempresentasikan praktikum 5 statistika, yaitu uji asumsi klasik dalam model regresasi linier. Saya bersama rekan saya akan mempresentasikan hasil uji yang kami lakukan, mencakup normalitas, linearitas, multikorelalitas, autokorelasi, dan heteroskedasisitas, di mana kelompok kami terdiri dari 5 anggota, yaitu saya sendiri, Andrew Wisnu Pratama Kasan. Lalu ada Dimas Ahmad Syadilah, Dimas Ruki Prasetyo, Endarwati, dan Halif Ahmad Hardanu. Lanjut untuk materinya, yaitu uji normalitas. Pertama, kita lakukan uji normalitas. Tujuannya, tujuan dari ujian ini adalah untuk memastikan bahwa residual atau selisih antara nilai yang diprediksi dan nilai aktual terdistribusi secara normal. Kenapa ini penting? Karena dalam regresasi linear, salah satu asumsi dasar adalah normalitas residual agar hasil analisa dapat dipercaya. Lalu kriteria pengambilan keputusan dalam uji ini cukup sederhana. Jika nilai p-value lebih besar dari 0,05, maka dianggap berdistribusi normal. Sedangkan berdasarkan hasil dari one sample Klomgrove-Smirnov test, diperoleh nilai asymsing sebesar 0,850. Karena angka ini lebih besar daripada 0,05, kita bisa menyimpulkan bahwa residual terdistribusi secara normal. Dengan demikian, asumsi normalitas dalam model regresi kita telah terpenuhi. Oke, yang kedua uji linearitas. Uji ini berguna untuk melihat apakah hubungan antara variabel independen dan dependen bersifat linear. Kriterianya yaitu p-value-nya lebih dari 0,05, berarti hubungannya linear kalau lebih dari 0,05. Nah, berdasarkan hasil ANOVA menunjukkan bahwa nilai sig untuk deviation from linearity adalah 0,259. Karena lebih dari 0,05, dapat disimpulkan bahwa hubungan antara variabel kinerja dan omset per hari adalah linear. Ketiga adalah uji multikolinearitas yang bertujuan untuk memastikan tidak ada hubungan kuat antara variabel independen. Kriterianya, toleransi harus lebih dari 0,10 dan VIV harus kurang dari 10. Nilai toleransi untuk variabel omset per hari dan kode adalah 0,611 dan nilai VIV adalah 1,637. Kedua nilai ini memenuhi kriteria sehingga tidak terdapat multikolinearitas dalam model regresi. Baik, untuk uji autokorelasi, selanjutnya uji autokorelasi itu menggunakan metode Durbin-Watson dengan N sama dengan 30 dan K sama dengan 2. Kita peroleh nilai batas bawah atau DL sebesar 1,2837 dan batas atas sebesar 1,5666. Nilai Durbin-Watson kita adalah 2,165. Karena 2,165 lebih besar dari DU, maka tidak ada autokorelasi positif. Juga karena 4 minus DW sama dengan 1,835 dan ini juga lebih besar dari DU, maka tidak terdapat autokorelasi negatif. Kesimpulannya, model tidak mengandung autokorelasi. Yang terakhir adalah uji heterokedastisitas yang menguji apakah varian residual konstan. Kriteria p-value harus lebih dari 0,05, berarti tidak terjadi heteroskedastisitas. P-value untuk variabel omset per hari adalah 0,368 dan untuk variabel kode adalah 0,536. Karena keduanya lebih besar dari 0,05, maka tidak terjadi heteroskedastisitas dalam model. Hasil praktikum uji asumsi klasik dari kelompok kami, semua asumsi telah terpenuhi, data terdistribusi normal, hubungan linear tidak ada, multikolinearitas autokorelatis,
korelasi dan heteroskedastisitas model regresi kami dapat dikatakan valid. Terima kasih atas perhatiannya dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.